sebutkan namanya siapa? Nurjana. Nurjana. Iya. Sudah daftar? Sudah. Dapat nomor perkara berapa? Perkara nomor Yang tadi itu nomor perkaranya sudah didaftar. ini. 2991 ya. 2991. Nih, Ibu jawab apa yang saya tanya dengan sebenarnya. Jangan ada rekayasa. Yang benar dibilang benar, yang baik dibilang baik. Jangan dibalik-balik. Yang baik dibilang baik. Karena ini untuk bahan kalau memang ada yang kurang sempurna akan menjadi penyempurnaan layanan kalau jawab ya. Apakah ketika Ibu daftar prosedur pelayanan jelas? Jelas. Jadi Ibu masuk tidak nyasar-nyasar? Enggak ada. Begitu saya daftar langsung dipanggil, terus langsung masuk diproses di situ. Setelah proses langsung ke ruang administrasi. Jadi lancar ya? Lancar. Ibu nggak nyari-nyari dulu? Enggak. Oke. Terus yang kedua, apakah prosedur pelayanannya mudah dipenuhi? Mudah, sangat mudah dipenuhi persyaratannya. Ada, Ibu juga tahu persyaratannya. Terus juga ruang tunggu duduknya nyaman? Nyaman. Begitu. Iya. Berikutnya, apakah informasi tentang biaya pelayanan dapat diketahui dengan jelas? Misalnya di situ ada tulisan bahwa biaya perkara segala macam disediakan. Ibu melihat biaya perkara dari mana informasi? Biaya perkara tadi disebutkan saja di pas kasir. Kasir. Iya. Tapi bukan pas kasir saja sebelah sananya. Jadi saya tahu. Di tembok-tembok itu nggak melihat ada tulisan yang bawa biaya perkara. Saya nggak melihat. Lihat ya. Mungkin ada, cuma mungkin saya sendiri yang nggak melihat. Iya. Kan nanti jelas ada tulisan ini berbayar, ini tidak berbayar. Oh iya. Tadi kita belum menemukan itu ya. Belum menemukan. Oke. Berikutnya nih, apakah jangka waktu penyelesaian perkara akan sesuai dengan ketentuan yang berlaku? Jangka waktu penyelesaian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Maksudnya, Ibu dapat nomor antrian berapa? Tadi dapat antrian berapa? Dapat antrian nomor 5, F5. F5. Iya. Ada nggak orang yang antrian yang belakangan Jelono? Nggak ada. Sesuai dengan panggilan dan sesuai dengan antrian. Sesuai dengan panggilan, sesuai dengan antrian, sesuai dengan orang yang pegang antriannya itu. Iya. Artinya begitu Ibu duduk situ nunggu dipanggil menghadap ke anu gitu. Iya. Langsung Ibu. Iya. Jadi, makanya memang salah satu fungsinya antrian itu adalah untuk menghindari hal itu. Oh iya. Iya. Itu. Iya. Apakah pelayanan dilaksanakan sesuai jam kerja? Ya, Ada tulisan itu. Iya, Ada jam kerja layanan, ada jam kerja istirahat, ada tulisan di kasir saja. Saya begitu nggak memperhatikan Pak. Tapi ada tulisan jam layanan. Iya, ada situ jam layanannya. Terus apakah pelayanannya itu petugasnya cepat, tanggap dan ramah? Cepat, tanggap dan ramah banget. Ramah-ramah? Iya, ramah-ramah. Melayani dengan senyum? Iya, melayani dengan senyum. Terus kalau saya nggak tahu, dia siap diberitahu. Iya. Melayani dengan senyum, iya. ramah, iya. Terus memberikan kenyamanan, iya, gitu ya? Iya. Bagus. Iya. Apakah petugasnya memiliki keahlian yang memadai menurut Ibu? Petugasnya yang memberikan pelayanan Ibu itu memiliki keahlian memadai? Iya, kayak sepertinya saya lihat sih mempunyai kelebihan. Iya. Jadi ketika Ibu nggak tahu, diberitahu. Iya, disitulah saya merasa dilayani ya. Merasa nyaman gitu. Apa yang saya nggak tahu saya tanyakan, dia pun selalu menjawabnya. Ketika pengalaman Ibu pendaftar itu dan mulai datang, ada nggak kelihatan yang dirasakan Ibu itu pelayanan yang bersifat diskriminasi? Misalnya ada orang yang datang belakangan, duluan atau seperti itu? Nggak ada. Jadi Ibu merasa pelayanannya tidak ada jenis ya? Itu lancar aja. Sesuai dengan prosedurnya. Iya. Nah, ini berikutnya.
dari sisi tempat pelayanan yang ada itu, apakah pelayanan yang dilakukan oleh pengajar agama sekarang itu sudah sendirinya memadai? Memadai kan? Buat saya memadai. Ya dari sisi alatnya, dari sisi petugasnya, Iya. dari sisi petunjuk-petunjuknya Iya, itu semua sudah memadai. memadai ya. Iya. Sesuai dengan itu. Iya. Terus yang berikutnya ini fasilitas. Jadi di situ kan nanti ibu bisa melihat ada nggak tulisan-tulisan fasilitas pengaduan. Misalnya apabila terjadi ini mengadu kemana-kemana itu. Kurang ini Pak, saya kurang apa ya, kurang memperhatikan. Memperhatikan. Karena saya fokus aja dari pendaftaran langsung ke sini. Ya, betul karena memang Iya. kepentingan ibunya tidak. Tapi di situ kalau ibu dilihat, Iya. dibaca di situ memang ada layanan pengaduan. Di samping nanti dipandu oleh petugas, ada juga nomor telepon yang bisa dihubungi oleh yang bersangkutan jika menemukan kejanggalan-kejanggalan, Iya. menunjukkan bahwa kita memberikan akses yang cukup kepada para pihak. Iya. Jadi kalau ada yang tidak baik sampaikan. Iya. Saya kira itu Ibu ya, Ibu siapa tadi? Ibu Nurjana. Ibu Nurjana, terima kasih Iya. atas waktunya digabung. Sekali lagi bahwa wawancara ini kita lakukan kepentingannya dalam rangka mendukung perbaikan, penyempurnaan layanan yang ada di Pemerintahan Serang yang sudah berjalan selama ini. Iya. Terima kasih ya, Bu ya. Sama. Terima kasih ya. Tolong sebutkan Pak, siapa namanya Pak? Hamid Pak. Hamid, lawyer ya? Iya Pak. Bapak berperkara di Pengadilan Serang hari ini yang perkara nomor berapa ini? Sekarang kita mau sidang. Hari ini 2091 terus 2704 sama 2707. Ya, siap. Karena itu semua sudah proses berjalan, jadi saya ingin memperoleh beberapa hal yang terkait dengan proses berperkara ya Pak. Jadi yang Bapak alami, Bapak sampaikan secara jujur saja, apakah yang baik, yang ngomongnya baik saja, kalau tidak baik, tidak baik saja, jangan balik-balik. Jadi sini saya ingin memperoleh gambaran dari pihak berperkara atas layanan di Pengadilan Serang ini, maksud dan tujuannya untuk kemajuan, perbaikan agar pengadilan agama ini layak ke depan lebih baik. Apa prosedur pelayanan di Pengadilan Agama Serang ini jelas Pak menurut Bapak? Menurut saya cukup jelas Pak. Jadi selama ini tidak ada kendala-kendala yang non teknis saja dan tidak Lancar. ya. Apakah prosedur layanan Pengadilan Agama Serang ini sudah dipenuhi? Sangat mudah. Bahkan mereka ramah ya. Ramah-ramah ya? Satu cepat lagi. Ya. Sekarang soal biaya ya, biaya perkara. Di dalam praktek pelayanan ini, apakah Bapak melihat ada banner-banner atau keterangan-keterangan biaya perkara berbayar dan tidak berbayar? Bapak melihatnya seperti itu? Perkara berbayar dan tidak berbayar maksudnya Ya kan ada prodeo, ada yang kalau berbayar kan ada anjar biasa seperti informasi dan begitu. ada Pak. jelas ya. Artinya siapapun yang Bisa membaca. itu dan dia bisa mengetahui bagaimana cara. Tidak harus ke informasi Dia sudah lihat Jelas ya, ada. alamatnya di mana sudah jelas. Berikutnya Pak Hamid ya. kaitan dengan masalah jangka waktu penyelesaian pelayanan. Apakah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku? Ya sementara ini alhamdulillah Pak. Tidak pernah kendala ya? Iya. Misalnya perkara ditunda, mungkin apakah pernah ketemu ditunda berapa gitu lebih Sangat lama gitu ya. Ya paling hanya gaib Pak. kecuali baik ya. Kalau baik kan memang normatifnya seperti itu. Yang tidak baik ini katanya Tidak ada. sudah rata-rata berapa? 2 sampai 3 minggu. 1, 2, 3. Ya antara 1-2 minggu Itu ya. pun kadang sesuai kesepakatan masing-masing pihak. Ya intinya berjalan dengan baik ya. Ya.
Ini yang berikut Pak Amin. Ya. Apakah waktu layanan yang dilaksanakan oleh pengelola agama Serang ini sesuai dengan jam kerja? Sesuai Pak. Dari misalnya jam 8 Dari misalkan pengambilan antrian sampai dari pelayanan produk informasi mereka tepat. Ya, kalau jam istirahat benar nggak ada yang nelayan gitu ya. Nggak ada Pak. Oke. Berikutnya nih masalahnya kaitan dengan masalah sumber daya manusianya. Apakah petugas layanan yang di PTSP tersebut layanannya cepat, tanggap dan ramah? Nah itu yang tadi saya katakan. Mereka ramah, santun, cepat, ya sesuai dengan kemampuan di bidangnya. Oh, gitu ya. Berarti petugasnya memiliki keahlian yang memadai kalau begitu. Menurut saya begitu Pak. Misalkan seperti yang bagian antrian produk, ya dia cepat tanggap. Jika memang kita mengajukan sesuai nomor antrian dipanggil, ya dia menanyakan sesuatu yang memang tidak keluar dari koridor. Ya, tidak bertele-tele, tidak kemana-mana, pokoknya substansinya itu disampaikan. Masih berikut nih Pak Amin. Ya. Kan lawyer sering mungkin banyak tekanan secara psikis, secara mental, dalam menghadapi perkara yang mungkin berat dan segala macam ya. Nah, makanya ini pernah nggak memperoleh pengalaman diskriminatif di pengelola agama Serang? Misalnya Bapak mungkin dari sisi antrian atau dari sisi lain pernah nggak? Tidak ada progres Pak. Kalau dari lawan ada aja. Ya, tapi dari ini kita tidak berbicara soal jual ya. Ya. Dari sisi layanan pengelola agama Pengadilan tidak ada. ada ya, jadi sudah sesuai lah ya. Sudah sesuai. Justru salah satu kepentingan antrian itu dalam rangka meminimalisir ekses untuk diskriminasi itu ya. Kalau sampai orang datang belakangan, Tidak ada itu. sudah ada. Oke. Yang berikut Pak nih, sarana dan prasarana dalam pemilihan publik tersedia itu memadai apa? Nah kalau itu saya kadang mengurus soal kantin Pak. Ya. Artinya masih ada terkait dengan yang seperti itu ya. Nah, contoh lain seperti itu kan sudah ada ruang. Ya ruang pengacara. Nah. Ya kalau mau jujur ya kecil Pak. Ya. Pengacara sangat banyak di sini. Betul. Kalau ruangan segitu, apalagi kita pada begitu. Ya. Meskipun sudah ada, tapi tetap sudah ada ya. Memang sudah ada. Hanya mungkin sudah ada. masih kurang memadai barangkali. Rasanya kurang. Ya insya Allah itu nanti menjadi titik apa namanya yang jadikan diprogramkan ke depan, mudah-mudahan ke depan makin lebih baik. Yang penting titiknya sudah ada, ruang Ada. ada. Mungkin ada ruang pengacara ada, hanya saja kita Butuh yang agak lebih Ya. memadai lah ya. memadai. Sekarang gini, kan pengacara berpotensi ketika ada hal-hal yang kurang baik dari sisi pelayanan, dari sisi putusan, dari hal-hal yang kadang-kadang kurang mengenakan. Bapak melihat ada saran pengaduan di PTSP itu dan kelihatannya mudah diakses. Mudah. Bapak kan juga melihat itu ada nomor-nomor telepon yang bisa Ada. Insya Allah nomor telepon itu semuanya tidak fiktif. Karena situ ada nomor bawas, ada nomor pernah juga kan ya, artinya silakan Bapak menggunakan itu. Hanya memang untuk hal-hal yang substansi aja lah. Kalau yang tidak substansi tidak perlu itu mungkin bisa Bahkan kotak saran juga saya pernah mengisi Pak. Ya, nggak apa-apa Pak. Jadi Bapak lakukan saja itu karena memang kita tidak bisa menilai diri kita sendiri. Pasti harus ada masuk-masuk dari yang lain yang maknanya juga substansi untuk membangun pelayanan ke depan. Saya kira itu ya, Ahmed ya. Terima kasih ini sudah diberikan waktu meskipun Bapak cukupnya ada. Dan itu terima kasih Ahmed ya. Terima kasih. Ibu siapa namanya Bu? Bu Novi. Kepentingannya sini mau ambil? Aku cerai. Berapa kali sih Dan? 2 kali. 2 kali. Suaminya nggak datang ya? Ya. Nih, ini saya ingin Ibu menyampaikan jawaban dari pertanyaan yang akan saya
sampaikan, tapi disampaikan secara benar ya. Artinya kalau memang baik, ngomong baik, kalau tidak baik, ya ngomong tidak baik. Jadi selama pengalaman ibu proses belajar cara itu seperti apa? Juga pertanyaan saya ya. Nih, yang pertama, apakah prosedur pelayanan agama secara jelas? Iya. Ibu merasakan itu? Dari mulai ketika ibu daftar itu nggak nyari-nyari kemana-mana kan? Ibu langsung ke sini datang langsung Iya. ke Langsung datang ke sini. atau datang ke sini langsung ke tempat pendaftaran itu. Gitu. Terus apakah prosedur pelayanannya pengalaman agama sekarang ini mudah dipenuhi? Mudah. Jadi artinya ibu nggak kesulitan ya. Kalau disiapkan. Sudah siapkan semua, ya. Terus ibu tahu informasi tentang biaya perkara, ada perkara yang berbayar sesuai radius itu, atau perkara yang probio. Ibu dapat informasi dari mana? Kalau kan di sini semua udah lengkap ya Pak. Hmm. Kayak ada banner ya. Jadi ibu ibu baca ya. ya ibu lihat di banner juga ya. Sama saya daftar juga kan sambil baca sambil lihat dia dan bersyukur juga petugasnya juga baik sih ngasih karena saya kan pertama. Ya. Jadi alhamdulillah sih yang saya dapat sih. Artinya antara yang ibu lihat dengan yang dapat keterangan dari petugasnya tuh sinkron ya. Ya. Ya, artinya jadi memberikan rasa nyaman, rasa Iya, percaya gitu. informasi juga nyampe. Ya. Terus dalam hal jangka waktu penyelesaian pelayanan, apakah dilaksanakan ketentuan atau ketentuan yang berlaku atau tidak? Ketentuan yang berlaku. Ibu 2 kali sidang berapa lama? Sidang pertama berapa minggu? Alhamdulillah dari saya masukin perkara tanggal 20 September, tanggal 27 September saya Sidang pertama. Tanggal saya masukin itu ponis sidang pertama itu saya tanggal 20 September. Terus suami hadir sidang kedua tanggal 27 yang hadir juga suami mantan. Alhamdulillah Artinya penundaannya tidak lama ya, tidak lama dan juga tidak bertiri-tiri ya. Yang saya rasakan. Ya makanya yang ibu pengalaman ibu saja sampaikan yang benar yang bagus, sampaikan bagus. Yang berikutnya nih Bu nih. Apakah layanan di pengadilan agama sekarang ini sesuai dengan jam kerja atau tidak? Iya. Kalau yang ibu rasakan lah Yang saya misalnya rasakan ya Pak. dari Jam 8 pulang jam 19.30 jam ya? 4. Iya. Yang ibu tahu seperti itu ya. Ini kaitan dengan masalah petugas nih. Petugas layanannya ini pada masyarakat ini, apakah dalam memberikan layanan tugasnya cepat, tanggap dan ramah? Iya Pak. Yang saya rasakan iya. Cuma mungkin karena saya pertama pas waktu saya ngajuin itu kan ditanya agak sedikit kaget Oke, ya. pertama Ya. tapi pas ketika saya ngobrol ya memang seperti itu gitu karena mungkin mereka kayak apa ya kayak memastikan Iya. Jadi merasa ibu prosedurnya aja sebetulnya. Jadi ibu merasa diinterogasi gitu. Iya. Tapi sebetulnya memang buat Untuk seperti itu ya. untuk kepentingan ibu karena nanti ketika diperiksa itu harus jelas, harus detail, harus ada kesesuaian. Ya. Terus berikutnya nih, menurut ibu petugas yang berjaga di pelayanan itu apakah pengadilan masyarakat yang memiliki petugas yang memiliki keahlian dan yang memadai? Artinya bisa memberikan penjelasan. Penjelasan informasi juga nyampe tuh kalau saya nanya juga bagus baik. Jadi apa yang ibu tanyakan dijawab sesuai dengan apa yang ibu harapkan. Ketika ada yang kurang jelas, ngerti mereka bapak-bapak petugas itu bisa menjelaskan ke saya dan bisa memberikan pemahaman ya. Terima kasih. Ini berikutnya nih. Selama proses dari ibu daftar sampai sidang sampai pengambilan akta berbuku sampai pengambilan acara hari ini, insya Allah, apakah ibu pernah mengalami perlakuan yang diskriminasi? Misalnya ada tebang pilih lah misalnya begitu. Pernah?
Selama di sini nggak pernah. Artinya sesuai prosedur semuanya. sesuai dengan prosedur semuanya, sidang juga sesuai dengan laporan antrian. Ya. Ya memang salah satu fungsi antrian itu untuk menghilangkan kekhawatiran itu. Yang sampai orang yang datang duluan, ya dipanggilnya belakangan, yang datang belakang. Ada hak khusus gitu ya Pak ya. Ya, Saya terima tuh sesuai kok Pak. Ya nggak ada perlakuan khusus ya. Terhadap ibu tidak dilakukan diskriminasi, ada orang lain dilakukan khusus juga nggak melihat. Ya, syukur. Yang berikutnya itu nih. Kaitan dengan sarana prasarana yang ada di pelayanan publik di pengadilan agama sekarang itu sudah memadai atau enggak? Kalau menurut saya sih sekarang sudah memadai Pak. Nggak ada kayak fasilitas apapun juga siapkan ya. Ya mungkin ada laktasi, ada taman bermain ya. Jadi ketika orang berperkara bawa anak bisa nyaman. Ada laktasi, ada orang juga ada yang disiapkan. Ada lokasi Pak. Syukurlah. Berikutnya nih, ketika ibu di ruang PTSP itu pelayanan kan ada orang informasi, ada ruang pengaduan. Menurut ibu ruang pengaduan itu gampang diakses nggak? Kan misalkan ada tuh, ada nomor-nomor, nomor pengaduan yang hubungi. Kalau kita kalau awal tuh agak susah, tapi kalau untuk yang kedua kan udah tahu. Udah lihat ya, jadi sudah ada. Mungkin karena pertama aja kali ya Pak ya. Iya. Ya nggak apa-apa, itu nggak boleh pintar ke pengadilan dan jangan tahu pengalaman pertama dan terakhir ya. Jangan bersumpah. Kalau mau berteman dengan orang pengadilan silakan, tapi jangan berurusan. Jadi itu. Iya Pak. Jadi di situ di pengaduan itu kan ada nomor-nomor yang bisa dihubungi, nomor wakil di sini, ada wakil pengadilan tinggi, ada nomor pengawasan, ada nomor KPK. Jadi jangan usah khawatir. Dan semua nomor itu semuanya nomor benar, bukan nomor resmi, bukan nomor abal-abal. Itu ini membuktikan bahwa kita juga silakan jika ditemukan ada silakan ya. Dan sistem ngadunya juga ibu itu nanti dia dipakai aplikasi, bisa ibu sendiri mengupload, bisa dibantu oleh petugas kita ya. Kalau mau mandiri di rumah bisa, nanti dikasih akunnya, silakan. Ya itu. Jadi saya kira pertanyaan hari ini sudah seperti itu, dan saya anggap ibu puas secara keseluruhan. Alhamdulillah, saya pribadi dari pas awal sampai masa sidang, sampai akhir urusan, sampai hari mobil. saya puas. Ya. Ya, terima kasih ibu ya. Dan ibu nyampaikannya enggak direkayasa oleh saya ya. Dari yang saya rasakan. Ya, siap.